Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pemirsa Eko Bandung dalam sebuah acara Mozaik Islam. Dan hari ini alhamdulillah kita akan berbicara tentang cinta. Wah, kalau bicara tentang cinta pasti kita akan semua memiliki rasa cinta. Dalam Islam kita boleh mencintai keluarga, anak istri, jabatan dan segala macam. Tapi penempatannya harus lebih tinggi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini kita akan berbicara dengan seorang ustadz muda, ganteng, Masya Allah, berwibawa, karismatik, dan memiliki beberapa trainer-trainer, memiliki pelatihan-pelatihan yang sudah banyak di Nusantara ini, di Indonesia. Kita akan ketemu dengan Ustadz Fauzi Ihsan. Masya Allah, saya sampai belibet namanya, kan gantengnya beliau. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini luar biasa. Saya terkagum-kagum gitu ngelihat Ustadz, tapi penampilannya Masya Allah luar biasa ini. Agak berbeda gitu. Agak berbeda Ustadz, auranya makin berbinar loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini kan ngomongin masalah tentang cinta nih Ustadz ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana menurut pandangan Ustadz? Iya. Jadi memang di dalam agama kita boleh mencintai apapun. Harta, wanita, kemudian keluarga. Tetapi pada porsi utamanya kalau kita garis secara mengerucut, di situ cinta sejati adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita menaruh cinta itu kepada Allah dan Rasulnya, maka diyakini orang itu tidak akan pernah galau. Orang itu nggak akan patah semangat. Orang itu tidak akan pernah sedih yang berkepanjangan. Apalagi amit-amit na'udzubillah min zalik sampai bunuh diri dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa menempatkan cinta itu pada porsi yang sebenarnya, apa yang didapat? Etos kerja meningkat. Gitu kan? Rasa syukur terus meningkat. Hidup itu merupakan menjalani apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Jadi memang ternyata cinta kepada Allah dan Rasulnya itu membuat sebuah karakter building yang berbeda ya Ustadz. Betul. Ustadz, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya pengen nanya Ustadz, kenapa sih Ustadz lebih senang dipanggil sebagai Ustadz motivator religi? Panggilan itu sebetulnya bukan dari saya gitu ya. Bukan dari Ustadz ya? Bukan. Tapi masyarakat. Betul. Saya tidak pernah memproklamirkan diri sebagai seorang ustadz, apalagi ustadz motivator religi. Tapi itu adalah barangkali beberapa elemen-elemen masyarakat yang pernah merasakan program kita, yang pernah ikut dalam kajian-kajian dan training pelatihan-pelatihan kita, maka muncul seperti itu. Biasanya kan kalau seorang motivator seumpama mengejar target, ketika targetnya sudah terlampaui, ya sudah berhenti di situ. Ketika kita bicara mengenai masalah angka, ketika angkanya sudah sampai di situ, ya mereka berhenti sampai di situ. Tetapi kalau motivasi itu tumbuh dari dalam diri, mencapai kemuliaan derajat Allah dan di mata Allah dan di mata Rasulnya, itu sebetulnya yang dicari. Sehingga kehidupan dunia itu balance, dunia dan akhirat. Ini persis seperti firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi kebahagiaan yang kita harus cari adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan negeri akhirat. Dengan cinta itu kita menjembataninya. Karena tanpa cinta mustahil akan timbul kasih sayang. Betul ya? Betul sekali Ustadz. Ini kayaknya semakin dalam semakin cinta saya dengan Ustadz ya. Nggak, maksudnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ustadz, kalau bicara dengan training, Ustadz, training macam apa yang Ustadz kasih kepada jamaah Ustadz? Iya. Training ini adalah awalnya dulu itu bernama 2 jam bersama Rasulullah. 2 jam bersama Rasulullah. Iya. Kemudian meningkat lagi menjadi setengah hari bersama Rasulullah. Setengah hari bersama Rasulullah. Betul. Kemudian meningkat lagi menjadi sehari bersama Rasulullah. Biasa nih, kenapa Rasulullah dan Rasulullah? Nah, sebentar, itu pertanyaan yang nanti, gitu kan? Kemudian sempat berubah nama menjadi Inspiring Leadership of Rasulullah. Jadi sebuah inspirasi kehidupan
yang tumbuh muncul dari sosok pribadi Rasulullah. Kenapa harus Rasulullah, gitu kan? Ya. Sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau memang benar-benar cinta sama aku, kata Allah, ikuti Muhammad. Sukses dunia akhirat dijamin. Bahkan tidak hanya sukses, Allah akan mengasihimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ada beberapa advantages. Ngerti nggak advantages? Jadi ya, bisa di BBM nggak? Advantages itu keuntungan. Keuntungan, oke. Jadi pelatihan ini keuntungannya dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Gitu kan? Nah, akhirnya terus bergulir terus dalam proses pembuatan kurang lebih 3 tahun itu, tambal sulam muncul the spiritual power of Madinah. Kenapa muncul seperti itu? Karena memang spiritnya Rasulullah. Kalau kita orang kesehatan, bagaimana Rasulullah menjadi seorang dokter? Ibu Nabawiyahnya ada di situ. Betul. Kalau Nabi Muhammad seorang pekerja, Nabi Muhammad juga seorang pekerja. Nabi Muhammad seorang pelajar, Nabi Muhammad juga tidak pernah berhenti belajar, apalagi pedagang, apalagi bisnis. Kalau mau sukses, ikutinya cuma satu, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekuatan Madinah ini sebenarnya singkatan dari Mekah, Madinah, dan Arafah. Apa singkatannya? Bisa Iya. dijelasin? Jadi spiritual power, spiritual itu adalah kekuatan spirit, ya, yang ada pada diri kita. Kemudian powernya itu yang kemudian membangkitkan untuk kita bergerak. Madinahnya itu itu Mekah sebetulnya. D-nya itu Madinah, A-nya ini adalah Arafah. Kenapa mengambil 3 tempat itu? Inilah dulu pusat zaman kejahiliahan, pusat kegagalan. Bobroknya karakter moral pada saat itu di situ. Di 3 tempat itu. 3 tempat itu. Nah, karena kekuatan cinta, sayang daripada Rasulullah, tempat ini sekarang menjadi tempat yang sangat berkah. Allah. Maka itu yang akan kita cari, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Maka muncul the spiritual power of Madinah. Memang pelatihan ini dikhususkan untuk semua kaum muslimin. Alhamdulillah sekarang sudah terselenggara sebanyak 74 angkatan. Baik di dalam maupun di luar negeri. Dari mulai anak SMA, kemudian sampai kepada ibu rumah tangga. Mulai dari anak yang usia 15 tahun sampai peserta yang paling tua itu berumur 78 tahun. Jadi tidak ada batasan waktu ya, Sat ya? Tidak ada batasan umur. Hanya 15 tahun ke atas. Dan itu memang semuanya kita create sendiri. Dari audio musiknya, dari visualisasinya, dari materinya, kita kelola sendiri, tentu saja dengan proses percobaan ya kurang lebih 3 tahun itu. Ustaz, dalam 3 tahun itu menemukan formulasi yang pas dalam training Ustaz. Apa yang melandasi Ustaz bisa menemukan formulasi? Sebetulnya yang melandasi ketika saya dulu akan membuat ini. Mohon maaf sebetulnya, keprihatinan terhadap bangsa ini. Apa Ustaz yang membuat Anda menjadi perhatian dengan bangsa ini? Bukankah Mas Eko kalau di SMP, SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, mereka ini hanya mengenal sosok idola mereka, entah penyanyi, entah pemain bola, entah artis, yang sungguh di dalam kehidupan mereka itu tidak bermanfaat buat yang mengidolakan. Masya Allah. Nah, seperti itu. Contoh, ketika kita cinta sama seorang pemain bola, kita di Indonesia, di Jakarta, kita betapa mengidolakan, jam 2 malam kita bangun ngeliatin dia bermain. Tetapi apakah pada saat kita sedih si pemain bola tersebut ikut juga merasa sedih? Enggak. Gitu kan? Apakah kalau kita sakit dia mau berdoa? Alih-alih besuk? Enggak. Nah, sehingga anak-anak
di zaman usia remaja sekarang ini banyak yang tidak mengenal baginda Rasul yang sebetulnya itu adalah uswatun hasanah buat Allahu diri. Akbar. Ustadz, saya tidak mau berhenti lagi berbicara tentang cinta dengan Rasul Ya. ini, tapi kayaknya harus diputus sesaat karena ada pesan-pesan berikut ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi sahabat Islami bersama Eko Bando, dan kita akan meneruskan tadi pembincangan yang sempat terputus tentang masalah anak-anak zaman sekarang ya Ustadz ya, yang Iya. merole model Betul. tokoh-tokoh dari dunia-dunia luar ya. Betul, Lanjut betul. Ustadz tadi, gimana Ustadz? Iya, saya ada satu pengalaman nih Mas Eko. Apa tuh pengalamannya Ustadz? Pada waktu itu saya harus memberikan training SPM ini Hmm. kepada sekitar 10.000 anak SMA. Di Gitu Jakarta? kan? Di luar Jawa. Di luar Waktu Jawa. itu di kota Padang kalau tidak salah ya. Satu ketika bertemu SMA STM ini dengan STB ini yang musuhnya bebuyutan gitu kan. Apa yang terjadi ketika sebelum masuk arena training mereka berantem. Tawuran dulu terjadi. Tawuran di depan acara training. Begitu masuk ke dalam acara, gurunya itu menjadi space di tengah. Jadi brigade hidup. Jadi brigade hidup. Tapi begitu memasuki segmen sehabis zuhur, ketika kita bicara mengenai kecintaan kepada Rasulullah, orang yang cinta sama Rasulullah akan timbul kasih sayang di antara sesama. Tidak ada permusuhan. Yang ada kasih sayang, perhatian, empati, tolong menolong, tanggung jawab. Itu yang dihasilkan bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi mereka saling menyalahkan, mereka saling bunuh, mereka saling fitnah. Nah, kekuatan spiritualitas yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW ini yang perlu kita tularkan. Karena memang janji Allah kok. Janji Allah bahwa innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak gitu kan. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu datang dari engkau, dari kaummu, bukan dari orang lain yang begitu amat perhatian terhadapmu. Rasulullah nggak ingin kita ini sedih, gitu kan? Nah, ini yang coba kita kumpulkan menjadi satu tema dasar. Mengapa mereka tidak pernah tahu, tidak pernah cinta kepada Rasulullah? Kenapa Ustadz? Karena mereka tidak mengenal. Saya dibilang cinta sama Mas Eko, ya nggak cinta, orang nggak pernah ketemu. Betul ya, padahal harus ke rumah Ustadz ya harus kita dia. Iya, Iya. maksudnya? Ya enggak ya. Kan maksud tak kenal maka tak gitu. sayang Iya, Ustadz. iya. Kita kenal maka tak sayang. Sama. Coba, anak-anak SMA sekarang ditanya, Betul. siapa Nabi Muhammad? Ya, Nabi terakhir. Nyadar gak kalau Nabi Muhammad sayang sama antum? Nggak tahu ya. Kalau dia jawab tahu, tahu. Apa buktinya? Mereka nggak tahu. Seperti itu. Karena tidak ada cinta itu karena mereka tidak mau mengenal, gitu kan. Dan ini sebetulnya pernah kita sampaikan juga di kawasan-kawasan pendidikan. Betapa belajar tentang keagungan akhlaknya Rasulullah itu teramat sangat penting. Orang pinter, akhlaknya nggak baik, hanya mencetak koruptor-koruptor baru. Orang pinter, moralnya tidak baik, hanya akan memberikan bencana kepada bangsa ini. Nah itu timbul dari situ. Dan pada saat itu memang saya mau benar-benar fokus karena memang tidak ada kegiatan aktivitas. Kita fokus di situ. Kita coba waktu itu sampai 16 kali Mas Eko. Alhamdulillah ada satu orang gitu kan. Ada juga yang memberikan tempat. Ustadz, antum pakai sound system ana sediai. Coba pada waktu itu perjuangannya sampai begini Mas Eko. Seumpama saya butuh 200 orang dari segala umur. Kita harus cari sendiri. Kita cari bus sendiri. Kita jemput ke tempat tinggal mereka. Kita bawa ke tempat acara. Kita kasih snack, kita kasih makan siang. Pulangnya kita pulangin. Dari situ kita pelajari mana materi yang kira-kira nggak bagus. Kita rombak. Saya ingat betul, itu sampai 16 kali. Artinya itu pengorbanan tenaga, Betul. pemikiran, uang juga. Iya. Ustadz, ya? Dan yang jelas untuk masalah seperti audio visualisasi memang
kita tidak mengambil dari orang lain. Hmm. Itu original. Original adalah kepunyaan kita sendiri. Subhanallah. Gitu. Lalu Ustadz, kalau misalkan yang membuat Ustadz dengan 16 kali itu tidak kapok, walaupun capek, segala macam, apa yang membuat Ustadz tidak pernah kapok? Kan biasanya kalau misalnya sudah 16 kali, Iya. kegagalan pasti ada dong. Ya, Apa yang membuat Ustadz Betul. kok bisa dengan gagal malah jadi semangat? itu tadi. Ketika akan menemui sebuah kejenuhan, apalagi kalau teman-teman sudah pada Ustadz nggak bisa, ada keperluan keluarga, aduh kayaknya nggak ada teman lagi gitu kan. Di situ kita feedback ke 14 abad yang lalu. Dulu Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif sendiri, hanya temannya ada beberapa. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berjuang, beliau juga pernah tidak mencari teman. Semangat-semangat itu muncul, ya akhirnya jangan patah semangat. Dan kebetulan memang keluarga support, terutama ibunya anak-anak gitu ya, support. Ya pada waktu itu ingat kok, kita harus menyewa bus, kemudian ngasih makan orang 200 itu sampai 16 kali. Padahal pada waktu itu kalau kita boleh chef, kita dapat sponsor dari mana, pemasukan dari mana. Tapi betul, dan kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita semua selama Allah menjadi tempat untuk bergantung. Subhanallah. Gitu. Luar biasa nih. Ngomong sama Ustadz kayak menemukan bintang-bintang. Ya jatuh gitu ya bintangnya. Iya. Tapi satu saat Mas Eko memang harus ikut pelatihan ini. Wah, subhanallah Ustadz. Iya. Ya. Ini di Hong Kong sudah berapa kali? Ini peserta paling banyak adalah 1.200. 1.200. Paling sedikit 11 orang. Subhanallah. Awal itu yang saya training coba sehari itu 11 orang. Kayak di sini, ya Allah. Tapi saya katakan sama Allah, ya Allah, 11 ini rahasiamu. Saya yakin ini angkamu. Karena pada waktu itu 12. Yang daftar 12, hilang 1. Tinggal 11. Tinggal 11. Ini ganjilnya mesti angkamu, nggak mungkin enggak. Habis 11, di tempat itu juga berapa? Waktu itu langsung 400 orang. Allah Akbar. Subhanallah. 400 orang jadi 600 orang, 800 orang, puncaknya itu 1.200 peserta. Bahkan di salah satu pemerintah, ya jadi di beberapa provinsi, gitu kan, ada beberapa sekolah-sekolah yang mewajibkan Training ini gitu ya. untuk diikuti oleh para peserta didik mereka, terutama SMK, SMA, dan yang sederajat gitu kan. Kita pernah hadir di SMA, kemudian universitas, kemudian di perusahaan, di Pemda. Karena training ini juga ternyata meningkatkan etos kerja yang berlandaskan kejujuran, yang orientasinya kepada sesuatu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau Mas Eko bekerja kalau hanya untuk istri, mohon maaf nih, kalau istrinya satu ketika sudah tidak ada, berhenti. Saya kawin lagi, Ustaz. Oh enggak, maksudnya iya, Ya, berarti istri lagi kan? Iya. Emang sudah berapa sekarang? Alhamdulillah baru 1 sementara. Sementara. Mau ada nama lagi? Gue baru ke sementara kan belum nih. Nah, sebab-sebab orang yang tidak siap kalah, gitu kan, itu butuh suplemen-suplemen yang seperti ini. Luar biasa. Berapa kali Rasulullah gagal? Iya kan? Berapa kali Nabi Muhammad SAW itu dihina, dicaci maki, tetapi beliau tetap konsisten berjuang untuk Allah. Ya, memang seperti itu. Membawa training ini kemudian dikenal oleh banyak orang. Tadi Ustadz bilang katanya training ini juga pernah ke Hong Kong, Ustadz ya. Nah, kalau pada saat di Hong Kong itu yang ikut training siapa gitu? Kebanyakan para buruh migran. Baru-baru migran. Nah, yang mereka butuh sentuhan-sentuhan. Mereka harus meninggalkan keluarganya, mereka harus mengadu nasib di sana. Mereka butuh suntikan motivasi, terutama religi. Boleh Anda bekerja keras, boleh Anda bekerja 24 jam bahkan non-stop, silakan aja. Tapi ingat, badan itu juga butuh istirahat. Dan yang paling penting adalah sekuat apapun kita bekerja, sholat sampai tertinggal, insya Allah jauh dari keberkahan. Allahu Akbar, Ya. Ustadz ini luar biasa nih. Ini menarik banget. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Setelah pesan-pesan ini kita akan kupas tuh masalah tentang
motivasi dari Ustadz Fauzi Ihsan. Baik, sahabat Islami, kembali lagi kita akan teruskan perbincangan yang cukup menggelorakan cinta kita ini kepada... Asik ya? Bahasanya asik ya? Padahal baru berapa menit ini antum ngobrol sama saya. Bagaimana kalau ikut pelatihannya 1 hari? Apalagi saya diajak ke rumah, Masya Allah. Ustaz tadi menarik, Ustaz ngomong tadi masalah kerja capek, badan sampai rontok, tapi kalau tidak salat tidak ada naik keberkahan. Ini saya menarik banget. Tolong jelaskan Ustaz, kenapa bisa seperti itu? Ya, antum pernah dengar ketika baginda Rasulullah SAW, pemirsa sekalian, pada waktu itu beliau akan perang Badar. Ketika semuanya tertidur, baginda Rasulullah SAW beliau bangun sholat tahajud. Mau perang, Nabi Muhammad masih sholat tahajud. Sekarang bandingkan dengan kita yang mempunyai 24 jam, hanya 5 waktu. Kalau dibilang sholat tahajud sunnah, tapi Rasulullah karena kepentingan ini adalah tidak mau berhenti mendoakan kita umatnya. Ketika semua orang tertidur, Nabi Muhammad bangun untuk sholat malam, lagi yang mulai, gitu kan? Dan ketika Nabi Muhammad SAW, pemirsa sekalian, bekerja menjadi seorang buruh, penimba air di tempatnya orang Nasrani, kemudian Nabi Muhammad menjadi pedagang, kemudian Nabi Muhammad ada di rumah, sesibuk apapun, sholat beliau terjaga. Dan orang yang mencintai Rasulullah adalah mereka yang senantiasa mendirikan sholat. Karena sholat membentuk karakter juga, karakter tangguh. Nah, itu kita coba sinkronisasikan dengan di pelatihan ini. Ketika output yang terjadi dari peserta keluar dari training ini, mereka semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka akan memiliki karakter tangguh. Bukan karakter seperti bintang film yang kemudian main film kalau ada menang, tapi karakter yang memang benar-benar lebih dekat kepada karakternya baginda Rasul. Subhanallah. Gitu kan? Dan orang yang keluar dari pelatihan ini, the spiritual power of Madinah ini, mereka mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi jangan heran kalau banyak perusahaan-perusahaan juga yang menggunakan